Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semua? Semoga kita dalam keadaan sehat-sehat dan dalam lindungannya. Jaga kesehatan dan selalu patuhi protokol kesehatan. Minggu ini kita akan belajar materi baru yang akan kita pelajari minggu ini yaitu berjudul tentang keteladanan Nabi Sulaiman. Sebelum masuk ke materi, kita harus mengetahui dulu tujuan pembelajaran kita. Yang pertama, siswa dapat mengetahui kisah keteladanan Nabi Sulaiman. Yang kedua, siswa dapat mencontoh keteladanan Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman Nabi Sulaiman adalah salah satu hamba Allah yang telah terpilih di antara hamba-hambanya yang lain. Baginda diberi kelebihan hikmah dan ilmu dengan dikaruniakan mukjizat yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara mukjizat yang tersebut ialah boleh memahami dan berinteraksi dengan jin dan hewan. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga telah menundukkan angin kencang untuk membawa Nabi Sulaiman ke suatu tempat yang diberkatinya, menundukkan segolongan syaitan dan segolongan jin supaya berkhidmat kepada Nabi Sulaiman. Semuanya berlaku dengan kekuasaan dan keizinan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sulaiman bin Daud adalah satu-satunya nabi sekaligus raja yang memperoleh keistimewaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga bisa memahami bahasa binatang. Dia bisa bicara dengan burung hudhud dan juga mampu memahami bahasa seekor semut atau segerombolan semut. Dalam Al-Quran, surat An-Naml ayat 18 sampai ayat 26 adalah contoh dari sebagian ayat yang menceritakan akan keistimewaan yang dimiliki oleh Nabi Sulaiman yang sangat kaya raya ini. Selanjutnya, kita akan membahas tentang dalil keunggulan Nabi Sulaiman, yaitu terdapat dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berbunyi, "Dan Sulaiman telah mewarisi Daud, dan dia berkata, 'Wahai manusia, kami telah diberi peringatan tentang suara burung, dan kami diberi segala sesuatu. Sesungguhnya semua ini benar-benar suatu karunia Allah yang nyata.'" Selanjutnya, Nabi Sulaiman adalah nabi yang dipilih Allah untuk menjadi kekasihnya. Di antara karunia besarnya adalah yang pertama, mengetahui bahasa semua semut. Itu sudah dijelaskan dalam surah An-Naml ayat 18 hingga ayat 26 tentang keistimewaan Nabi Sulaiman. Baru selanjutnya, nabi yang paling kaya di antara manusia sepanjang sejarah peradaban. Yang ketiga, mempunyai pasukan yang paling kuat dalam sejarah manusia, yang dimana pasukannya itu terdiri dari pasukan manusia dan para jin yang bekerja menuruti perintahnya. Yang terakhir, ia juga dapat mengendarai angin sesuai dengan perintahnya. Kemampuan mengendarai angin ini merupakan kendaraan yang paling cepat di antara semua kendaraan manapun.
Dengan adanya kekuasaannya yang amat agung dan besar, seakan tidak terbatas. Hal itu membuat Nabi Sulaiman merasa rendah hati di hadapan makhluknya yang lalu. Di antaranya adalah: 1. Rasa malu pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Sulaiman melihat karunia Allah terlalu besar, tetapi ibadah yang ia lakukan masih kurang. Beliau bahkan malu hanya untuk memandang ke langit karena malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, berdialog dengan rakyat kecil. Nabi Sulaiman senang berkomunikasi dengan rakyatnya, walaupun itu hanya beberapa ekor semut. Yang ketiga, Nabi Sulaiman senang bekerja keras sebagai wujud dari rasa syukurnya. Keempat, juga kehebatan, kekhusyuan sholat Nabi Sulaiman. Bahkan karena kekhusyuan sholat Nabi Sulaiman, beberapa tafsir menyebutkan bahwa meninggalnya Nabi Sulaiman adalah ketika beliau sedang berdiri melaksanakan sholat. Dalam keadaan berdiri, ruhnya diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan beliau sedang berdiri memegang sambil bersandar pada tongkatnya. Ia berdiri dalam posisi meninggal selama 1 tahun, dan pasukannya yang juga terdiri dari jin-jin dan setan tidaklah mengetahui kalau Nabi Sulaiman telah meninggal, bahkan sudah selama 1 tahun. Sehingga tongkat yang dipakai bersandar itu rapuh dimakan oleh rayap. Saat itulah Nabi Sulaiman tersungkur jatuh, dan saat itu pula para jin baru sadar bahwa Nabi Sulaiman telah meninggal. Subhanallah, semoga kita juga bisa meneladaninya ya. Amin. Materi tentang kisah keteladanan Nabi Sulaiman telah usai untuk minggu ini. Jadi, keteladanan yang bisa kita ambil dari kisah Nabi Sulaiman yaitu senantiasa selalu bersyukur atas apa yang telah kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai di sini materi tentang keteladanan Nabi Sulaiman. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa belajar yang giat. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat terus ya buat semuanya.